Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Naris Mukmin dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Masih di sini saya akan sharing ya, bagaimana melakukan input data dan upload dokumen untuk upgrade atau peningkatan dari STR D3 ke NERS. Kalau bahasa lainnya alih jenjang ya. Seperti biasa masuk ke browser ya. Silahkan pilih mau Mozilla Firefox, mau Google Chrome, terserah saja. Tapi saya di sini lebih suka dengan Google Chrome. Oke. Kita masuk ke ktki.kemkes.go.id. Kemudian kita akan diarahkan seperti biasanya ke websitenya KTKI ya. Ini website KTKI. Lihat ke bawah sebelah kanan itu ada aplikasi SR Online Fair 2.0. Klik saja. Kemudian di sini akan ditampilkan seperti ini. Klik saja bagian kotaknya dan tutup. Nah, bila belum punya PIN, klik belum punya PIN, tapi kalau sudah punya PIN tinggal memasukkan email dan PIN, kemudian kode captcha yang berwarna merah itu ya, itu harus sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan. Oke, klik tombol masuk. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada registrasi baru, registrasi ulang, dan cek status. Klik registrasi ulang. Kemudian ada 4 pilihan, ada perpanjangan, naik level, alih profesi, dan RPL. Klik naik level. Nah, masukkan data-data yang diinginkan oleh sistem. Yang pertama yaitu nama sesuai dengan STR ya, STR lama. Jangan menggunakan nama dari KTP atau nama dari kartu keluarga. Sebaiknya menggunakan nama dari STR kita. Kalau dia hurufnya itu kecil, misalnya huruf H-nya besar di awal, kemudian berikutnya kecil semua, ikuti saja. Begitupun tempat lahir, tidak boleh beda dengan STR lama. Biasanya sering terkendala di sini karena menggunakan huruf kapital ketika mengetiknya. Jadi caps lock-nya dimatikan. Lalu masukkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir di sini mengikuti kalender yang disiapkan oleh sistem. Nah, selanjutnya nomor STR. Nomor STR ini ketik persis seperti yang tercantum atau tertera di STR lama kita. Kalau ada spasi, pakai spasi, kemudian ada garis datar, kasih garis datar. Tidak boleh tidak sesuai dengan itu karena biasanya tidak bisa masuk nih. Sudah dipastikan benar, klik kirim. Tunggu sebentar, biasanya di sini kita terproses ya, ini agak lebih cepat ya. Nah, itu di sebelah atas kanan atas itu ada tulisan bisa melakukan input data. Dan kita lakukan input data dimulai dari step 1 yaitu info pribadi. Di sini dia akan meminta fast foto resmi, kemudian surat sehat, STR lama, nomor sertifikat. Masukkan semuanya ya, data-data yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem. Nah, saat memasukkan foto merah itu harus ukuran 4 x 6 cm ya, dengan resolusi di bawah 150 atau 200 KB ya. 200 KB, jadi jangan sampai di atas itu. Kemudian juga tampilannya harus menghadap wajah ke depan, foto dada ya, foto sedada. Jadi tidak boleh di bawah dada fotonya. Kemudian masukkan data-data yang lainnya ya, ukuran filenya PDF itu di bawah 1 MB. Seluruhnya selain foto tadi. Kalau foto JPEG atau PNG boleh dengan ukuran 200 KB. Nah, lengkapi data-data yang lain seperti daftar melalui provinsi apa, Kalimantan Timur. Ini nomor NPWP jika ada, cantumkan, jika tidak ada kosongkan, tidak apa-apa. Selanjutnya detail alamat rumah. Detail alamat rumah ini masukkan alamat rumah sesuai dengan KTP kita. Ya, jadi sesuai dengan KTP kita. Apa yang tertulis di dalam KTP itu yang kita masukkan di dalam detail alamat rumah. Biasanya kadang-kadang ada pertanyaan, kalau KTP-nya tidak sesuai dengan domisili, bisa. Jadi nanti KTP-nya detail alamat rumah tetap sesuai dengan
sesuai dengan KTP-nya, tapi nanti untuk korespondensinya bisa menggunakan alamat domisili. Nah, untuk kami di Kutai Kartanegara agak berbeda ya, supaya seragam. Nah, di sini masukkan kode posnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Biasanya sih di sana sudah tertera. Kalau mau ngetik sendiri bisa juga, tinggal ada pilihannya. Masukkan nomor handphone. Nomor handphone itu harus nomor handphone pemohon STR ini ya. Karena nanti saat jadi itu kantor pos akan menghubungi ke HP yang bersangkutan. Silahkan diambil STR-nya di kantor pos, biasanya begitu. Ya, kalau dulu sempat diantar ke rumah yang pertama-tama, tapi sekarang tidak lagi, kita harus ngambil kantor pos. Selanjutnya masukkan alamat korespondensi. Nah, ini yang saya bilang tadi, korespondensi itu boleh alamat domisili di mana kita tinggal atau bisa ke tempat kerja. Ya, biar nanti gampang di deteksi kalau seandainya alamat kita tidak bisa ditemukan atau kita nomor HP-nya salah dan seterusnya. Akan lebih baik kalau kita sekali memantau kantor pos ya, setelah ada pemberitahuan telah terkirim gitu ya di email kita. Nah, ini masukkan alamat korespondensi. Untuk PPNI Kutai Kartanegara itu saya sudah membuatnya satu pintu ya. Jadi semua STR jadi itu harus diarahkan ke korespondensinya ke DPD PPNI Kutai Kartanegara. Kenapa itu harus? Karena menurut informasi pengiriman STR itu menggunakan jumlah kuota. Nah, ini yang kita harapkan kalau jadi satu akan lebih cepat prosesnya sampai di kantor pos yang kita inginkan, karena satu saja untuk satu wilayah gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil kantor posnya. Nah, ini berhasil ya, step 1 berhasil, jadi tidak ada kendala dari tadi. Kemudian kita masuk ke step 2, info administrasi. Ini tempat bekerja. Kalau kita sudah bekerja bisa diisi, tapi kalau belum bekerja tidak usah, dia tidak akan tampil yang isiannya. Ini masukkan nama tempat kerjanya di mana, puskesmas apa gitu kan. Kalau tidak bekerja tadi ya tidak usah diisi, kalau bekerja isi. Nah, ini yang diisi adalah tempat bekerja terakhir. Terus bagaimana kalau punya 2 tempat kerja? Ya terserah saja mau di mana ditaruh. Kalau PNS ya tempatkan yang tempat kerja PNS yang pertama. Biasanya kadang-kadang kan ada yang bekerja sampai 2 tempat, ada di rumah sakit, kemudian di klinik atau di praktek mandirinya, silahkan aja diatur. Kemudian isi status pegawai. Nah, status pegawai ini pilihannya ada 4 ya, PNS, ya Polri, swasta, TNI. Kalau dia honorer ya masuk di swasta ya, karena tidak ada pilihan honorer dalam sistem ini. Saya juga tidak tahu kenapa tidak ada pilihannya, tapi memang seperti inilah sistemnya. Ya, setelah selesai, selanjutnya masukkan pendidikan, pilih pendidikan dalam negeri ya. Hati-hati kadang-kadang terklik pendidikan luar negeri, bisa panjang urusannya itu. Jenjang pendidikan kalau di atas D3, di atas D3 semuanya, di bawah. Nah, ini pilih universitasnya atau kampus berasalnya ya. Jangan sampai salah. Nanti tercetak di ini. Nah, nomor ijazah kalau dia ada perbaikan, perbaiki ya. Siapa tahu tidak sesuai. Nah, ini seharusnya nomor ijazahnya nomor ijazah nurse-nya. Nah, ini mudah-mudahan nanti pada saat perbaikan data akan diperbaiki dulu, karena kelihatannya inputnya kurang tepat itu ya. Oke, kemudian untuk nomor Serkom isi nomor sertifikat kompetensi sesuai dengan Serkom yang dikeluarkan oleh profesi ya. Kan itu yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu profesi, bekerja sama dengan kampus, penyelenggaranya kampus ya. Nah, itu sampai sekarang masih dibutuhkan Serkom ini ya. Memang sudah ada edaran bahwa UKOM itu tidak ada lagi ke depannya, cuman belum ada edaran resminya. Misalnya teknisnya itu kalau sudah tidak ada lagi UKOM untuk ini apa gitu bentuknya, saya juga kurang paham. Karena memang merugikan terutama teman-teman yang 2013 ke atas itu yang tidak sempat mengikuti UKOM. Karena menghambat sekali mereka untuk bekerja. Saya pun sepakat kalau UKOM dihilangkan ya.
Jadi saya apresiasi tekanan dari pihak kampus ya se-Indonesia bahwa tidak perlu ada UKOM itu, karena merugikan dari sisi waktu, uang juga, karena bayar setiap kali UKOM bayar. Saya dengar 400.000 apa 250, nggak tahu juga ya, karena saya belum pernah ikut sih. Nah, ini ya sudah selesai step terakhirnya, lanjut, klik lanjut. Nah, dia akan muncul seperti ini, inform consent validasi data. Jadi kalau sudah benar, langsung saja pastikan, klik. Oke, nah ya, selamat, datanya sudah masuk semuanya ya. Nah, kita cek statusnya, langsung cek statusnya. Kalau dia sudah seperti ini bentuknya, berarti sudah masuk ke dalam sistem dan tinggal divalidasi oleh KTKI yang berasal dari OP. Jadi memvalidasi ini orang PPNI kalau perawat ya, yang di pusat ini diperintahkan oleh PPNI pusat untuk memvalidasi. Sesuai aturan, yang memvalidasi adalah mereka yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, supaya apa? Supaya dia paham kondisinya seperti ini dan itu gitu ya. Oke, baik guys, itu saja tadi ya proses input data dan upload dokumen untuk upgrade atau alih jenjang pengajuan STR dari D3 ke NERS. Mudah-mudahan kalian tidak kesulitan untuk itu. Jangan lupa kalau kesulitan ya ke WA saya saja ya, 082153473272. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.